Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Apa kabar? Sekarang masih terus tetap semangat dalam bikin kontennya? Atau masih ada yang belum mulai karena masih bingung bagaimana mencari sebuah ide konten? Nah, kalau begitu, saya akan bantu teman-teman semua untuk bagaimana bisa menemukan ide konten yang cocok buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita mulai ya. Sebetulnya di YouTube itu banyak sekali ide konten yang bisa kita buat. Kenapa? Karena di YouTube sekarang itu sudah banyak sekali video yang bertebaran. Bahkan sampai jutaan video yang sudah tersebar di YouTube itu, ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, itu sebetulnya idenya itu bisa melihat di YouTube itu sendiri. Tapi permasalahannya adalah kadang-kadang ada ide ataupun ada contoh video atau channel yang bagus, itu kita terkadang ya sulit untuk membuat videonya. Kenapa? Karena mungkin berbagai macam faktor ya, dari mulai sumber daya, terus mungkin juga pemahaman kita tentang konten tersebut. Nah, ini bisa diurutkan sebenarnya ya. Kalau misalkan memang teman-teman bingung tapi sudah ngebet pengen bikin video atau bikin channel YouTube, ini bisa diurutkan atau istilahnya di breakdown. Kalau di video-video sebelumnya saya menekankan bahwa untuk memulai sebuah channel YouTube itu teman-teman harus mempunyai niat dulu, niat yang sangat kuat untuk memang menjadi seorang YouTuber. Karena di sini untuk menjadi seorang YouTuber itu sangat dibutuhkan mental yang sangat kuat. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan menghadapi berbagai macam kenyataan di YouTube. Kalau sekarang mungkin hanya melihat dari luar bahwa lihat orang itu banyak yang memamerkan penghasilan yang sangat besar di YouTube. Ya, itu sebetulnya bukan bohong, bukan hoax, itu bisa dan sangat mungkin bisa terjadi juga pada teman-teman. Cuman permasalahannya, mereka itu sudah memulai lebih dulu dan sudah melalui berbagai macam banyak cobaan, rintangan ataupun banyaklah persoalan di YouTube dan mereka berhasil untuk melaluinya. Nah, buat teman-teman yang baru mulai, ini akan nantinya ya, ini saya bukan nakut-nakutin, tapi ini adalah sebuah kenyataan di YouTube. Meskipun kenyataannya juga memang bisa mendapatkan penghasilan, hanya saja di sini teman-teman harus memang benar-benar kuat mentalnya. Karena YouTuber itu seperti banyak orang bilang, tidak ada YouTuber yang gagal, tapi kebanyakan adalah YouTuber yang berhenti upload video. Nah, itu sangat betul sekali, ya. Jadi, kembali lagi ke topik bagaimana mengenai ide, itu tetap di awal teman-teman harus meyakinkan dulu, mempunyai niat yang sangat kuat untuk menjadi seorang YouTuber, ya. Bukan hanya sekedar pengen dan akhirnya nantinya muntaber, mundur tanpa berita. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Untuk itu dalam mencari sebuah ide, itu harus betul-betul teman-teman mempunyai juga tujuan, goals, dan konsep ya. Nah, untuk mencari idenya, kita breakdown dulu ya, kita urutkan. Yang pertama adalah coba cari yang menurut teman-teman itu adalah sebuah minat. Minat untuk diri pribadi. Ya, minat untuk pribadi. Jadi boleh dibilang hobi atau passion, itu terserah. Tapi dalam hal ini adalah pada saat nanti teman-teman mengerjakan atau membuat sebuah video itu, teman-teman tidak ada beban, tidak ada keterpaksaan. Jadi memang menikmati dalam proses pembuatannya. Itu dari segi minatnya. Otomatis kalau misalkan kita punya minat di sana, kita punya kesenangan di sana, itu tidak akan menjadi sebuah beban. Yang kedua adalah lihat kemampuan. Meskipun misalkan minat teman-teman ada di sana, tapi kira-kira untuk memproduksi videonya teman-teman punya kemampuan atau tidak. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk tetap konsisten membuat video tersebut. Ya, jadi apakah bisa teman-teman membuat video itu secara konsisten setiap hari, itu akan lebih baik supaya untuk membantu perkembangan channel teman-teman sendiri. Pada saat nanti sebuah konsistensi terjadi, itu akan membuat channel teman-teman menjadi berkembang dan insya Allah menjadi maju dan berpenghasilan ya. Karena apa? Karena YouTube akan melihat bahwa
channel yang teman-teman bangun ini itu si channelnya itu adalah konsisten. Artinya memang rajin untuk produksi video, karena yang dibutuhkan YouTube itu ya memang video, dan pada akhirnya mereka akan YouTube akan melihat channel mana nih yang uploadnya rajin, dan akhirnya rekomendasi terjadi, dan video-video kita akan direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton yang sangat tepat. Oke, nah itu yang berikutnya. Yang kedua, yang ketiga itu ya adalah konsisten. Pada saat teman-teman sudah mempunyai idenya, teman-teman mempunyai minat di sana, nah teman-teman juga harus mempunyai kemampuan, dan yang sekarang adalah bagaimana caranya konsisten. Konsisten itu akan terjadi pada saat teman-teman mempunyai niat yang sangat kuat dan mempunyai perencanaan yang baik. Misalkan pada saat sudah menemukan idenya, pada saat teman-teman menyukai ide tersebut dan teman-teman mampu untuk membuatnya, buat rencana setidaknya 30 hari ke depan teman-teman sudah punya rencana atau mempunyai ide videonya yang akan dibuat selama 30 hari ke depan. Itu akan mempermudah. Ya, jangan sampai sekarang misalkan punya ide hari ini, besok itu udah mentok lagi. Nah, di sanalah pentingnya perencanaan. Ya, konsisten dalam perencanaan itu. Jadi setelah mempunyai ide-ide tersebut, silakan direncanakan untuk mendapatkan konsistensi. Karena pada saat nanti konsisten, setidaknya 30 video ke depan teman-teman sudah punya bahan atau stok. Nah, setelah terlatih dalam 30 video, biasanya itu akan lebih mempermudah ke video-video berikutnya, karena teman-teman sudah mulai paham tentang apa yang dibahas di dalam channelnya dan tentang apa video yang selalu dibuat setiap harinya. Itu akan sangat membantu. Jangan sampai karena semangat yang menggebu-gebu, mempunyai ekspektasi yang tinggi karena melihat channel-channel orang lain, apalagi si channel tersebut memamerkan penghasilannya, teman-teman hanya terburu-buru membuat channel, meniru channel, atau melihat contoh-contoh yang sudah ada tinggal ditiru, tapi keberlangsungan dari channel itu tidak dipikirkan. Karena seperti yang saya bilang di video sebelumnya, YouTube itu adalah bisnis. Maka bisnis kita tidak untuk sehari dua hari, tapi akan diperuntukkan untuk keberlangsungan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahunnya. Itu channel kita harus tetap eksis. Itulah kenapa harus diperlakukan seperti bisnis, supaya channel hidup kita itu bukan untuk 1 bulan 2 bulan, tapi harus terus menerus, ya. Nah, itu mungkin beberapa ide, beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah ide supaya teman-teman nanti pada akhirnya tetap konsisten dan eksis di YouTube ini, dan pada akhirnya akan berpenghasilan. Nah, mengenai penghasilan apa saja yang bisa didapat di YouTube, nanti akan saya coba buatkan videonya tentang penghasilan-penghasilan yang bisa didapat dari YouTube, bukan hanya AdSense ya. Banyak sekali penghasilan-penghasilan yang bisa diraih ya. Dan rata-rata dari penghasilan itu sudah saya jalankan juga dan sudah bisa menghasilkan juga. Nah, nanti saya akan coba sharing juga. Ini nanti kita coba satu-satu supaya nanti pada saat semuanya sudah saya sampaikan, teman-teman bisa paham dan bisa mengurutkan apa yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nanti akan saya kasih lagi mungkin banyak sekali tutorial-tutorial dari hasil pembelajaran dan hasil pengalaman saya pribadi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.